Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dr. Gigi Cici Widianggraini, peserta Latsar CPNS 2021 golongan 3 angkatan 10 kelompok 4 Pemerintah Kota Banjarbaru. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang learning journal mengenai etika publik. Apa itu etika publik? Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Lalu apa saja fungsi etika? Etika memiliki beberapa fungsi. Di antaranya yang pertama adalah sebagai tolak ukur baik buruk, wajar tidak wajar, dan benar ataupun salah. Yang kedua, sebagai landasan bertindak dalam sebuah kehidupan kolektif yang profesional. Yang ketiga, dia menjalankan visi dan misi lembaga atau institusi. Dan yang keempat, menjaga citra lembaga atau institusi. Sebagai ASN, tentunya kita memiliki kode etik profesi yang dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku atau etika dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh. Berdasarkan Undang-Undang ASN, kode etik dan kode perilaku ASN yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Lalu, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah. Lalu yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang kesepuluh, tidak menyalahgunakan informasi negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Lalu, yang ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Yang ke-12, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Adapun nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN yaitu sebagai berikut. Pada prinsipnya ada 3 dimensi etika publik. Yang pertama adalah dimensi kualitas pelayanan publik, di mana etika publik menekankan pada aspek nilai dan norma, serta prinsip moral sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Yang kedua, adanya dimensi modalitas. Di sini, para pejabat yang berperan harus memiliki pengetahuan dan kompetensi dalam masalah pengadaan barang dan jasa pemerintah, agar dana publik dan uang negara dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Dan yang ketiga adalah dimensi tindakan integritas publik, di mana integritas publik dalam arti sempit yaitu tidak melakukan korupsi atau kecurangan. Sebagian besar pejabat publik, baik di pusat maupun di daerah, masih mewarisi kultur kolonial yang memandang birokrasi hanya sebagai sarana untuk melanggengkan kekuasaan dengan cara memuaskan pimpinan. Oleh karena itu, perubahan mindset ini merupakan reformasi birokrasi yang paling penting. Setidaknya mencakup 3 aspek penting, yakni perubahan dari penguasa menjadi pelayan. Yang kedua, merubah dari wewenang menjadi peranan. Ketiga, menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Dari segi moralitas, kekuasaan harus memiliki legitimasi yang kuat. Kata legitimasi berasal dari bahasa Latin, yaitu lex yang makna awalnya berarti hukum. Legitimasi kebijakan adalah langkah lanjutan setelah formulasi kebijakan yang bertujuan untuk memberikan otorisasi atau kekuatan pada proses dasar pemerintah. Jika tindakan legitimasi dalam masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Pelayanan publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknis dan leadership, namun juga kompetensi etika. Oleh karena itu, perlu dipahami etika dan kode etik pejabat publik. Tanpa memiliki kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan bahkan seringkali diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah yang tidak beruntung.
Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarah bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesejahteraan, dan lain-lain dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Adapun kode etik profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku etika atau suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Oleh karena itu, dengan diterapkannya kode etik aparatur sipil negara, perilaku pejabat publik harus berubah. Pertama, berubah dari penguasa menjadi pelayan. Kedua, berubah dari wewenang menjadi peranan. Dan ketiga, menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai Learning Journal Etika Publik. Apabila ada kesalahan, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.